Ya ayya ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jadi orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Ya, itu ya. Jadi itu apa namanya di dalam Islam tidak sembarangan orang itu menyebut hamba Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kalau kita ridho, ya berarti otomatis tuh Tuhan akan meridhoi kita. Itu sudah saya bilang kan, setiap apapun amal kebaikan yang kita lakukan, jangan kita mengingatnya, jangan kita mengharapkan pahala, jangan, tetapi ikhlas itu dengan tidak mengingat, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah gitu loh. Ya kalau kita sudah ridho, kan sudah saya jelas dengan hati ridho ya, dan diridhoinya. Kalau hati kita ridho, maka kita akan mendapatkan ridhonya. Kalau apa yang kita lakukan itu hanya untuk mencari keridhaan Tuhan, otomatis Tuhan akan meridhoi kita gitu. Ya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi hamba Allah itu bukan asal sembarangan gitu. Ya, Allah itu menyebut langsung hamba-hambaku kepada orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Berat sekali itu orang seperti itu ya. Yang mendapatkan ridhonya Allah. Jalan-jalannya sudah saya paparkan dari awal tadi. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jaminan, Mas Edo, ayat ke-30 surat Al-Fajr. Dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah jaminan keselamatan. Ya, yang berfirman itu Tuhan, bukan manusia. Itu. Ini yang berfirman Tuhan, terlepas Anda tidak mengimani, saya sangat mengimaninya 1000%. Ya, dan masuklah ke dalam surgaku, dipanggil langsung. Bukan kita yang minta, tetapi Allah memanggil langsung, masuklah ke dalam surgaku. Ya, jadi kata-kata hamba-hambaku, Allah menyebut langsung hambanya, yaitu tidak sembarangan. Ya, hamba yang memiliki jiwa yang tenang. Ya, hamba itu makomnya insan. Ya, insan yang nafsul mutmainnah itulah makomnya insan. Ya, di dalam teologi Islam manusia itu terlahir suci. Ya, Allah menciptakan kita ini sebaik-baiknya bentuk loh, fitrahnya suci. Ya, di dalam Islam kembali lagi surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ayat ke-7 terutama ya. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan kebajikan, iman saja tidak cukup. Ya, harus berbuat baik. Ya, di dalam ayatnya ayat yang sangat jelas, beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi tidak cukup dengan iman, harus mengerjakan kebajikan. Kita harus berbuat baik kepada sesama. Bukan Islam itu rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Bukan hanya kepada sesama, kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Baik dia hewan, baik dia tumbuhan. Sayangilah semuanya. Kita bisa merasakan Rahman dan Rahim Allah jika kita mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jika kita mempunyai sifat pengasih dan penyayang kepada semua makhluk, pasti kita akan merasakan kasih dan sayang Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Kita bisa merasakan kebenaran Tuhan jika kita berbuat benar, maka kebenaran dari Tuhan itu akan kita dapatkan, begitu loh. Jadi dalam Islam itu ya sangat luar biasa sekali ya. Tidak cukup hanya mengimani, tidak cukup dengan hanya iman, tidak, tetapi dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7, beriman dan mengerjakan kebajikan, menyayangi sesama ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya menyayangi antar sesama manusia, tetapi menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Jika kita mempunyai sifat pengasih dan penyayang, maka kita akan merasakan secara langsung kasih dan sayang Tuhan. Itu jaminan dari Tuhan.